Mengejutkan. Shin Taeyong temukan pemain tangguh di timnas U22. Lihat saja betapa menakutkannya pemain yang satu ini. Ya, beliau adalah Armando Robert. Mungkin belum banyak dikenal di jagat sepak bola Indonesia. Namun pemain muda berbakat asal Papua ini kini tengah menjadi sorotan usai mendapat panggilan penting dari timnas Indonesia. Armando dipanggil untuk pertama kalinya untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024. Ya, Armando atau yang akrab disapa Obed ini, ia merupakan winger andalan PSBS Biak. Penampilannya yang konsisten membuat Shin Taeyong kepincut untuk memanggilnya ke timnas. Tentu saja, panggilan ini menjadi kesempatan besar bagi Obed yang baru berusia 21 tahun untuk membuktikan diri kualitasnya di tingkat internasional. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Ini adalah pengalaman baru yang akan memotivasi saya untuk terus berkembang, kata Obed. Armando menyadari bahwa persaingan di timnas sangat ketat, apalagi dengan adanya pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Tetapi dia tetap percaya diri untuk bisa bersaing dan menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Nah, di sisi lain Shin Taeyong keluhan fisik pemain timnas U22 masih lemah. Bahkan mereka harus diajarkan cara passing yang benar. Ya, pelatih Shin Taeyong mengeluhkan kondisi fisik pemain timnas U22 menjelang AFF bergulir. Padahal menurut Shin Taeyong, untuk peningkatan kondisi fisik pemain merupakan bagian dari klub mereka masing-masing. Terlihat, dua orang staf pelatih menguji pemain timnas U22 dengan menguji kekuatan berlari mereka. Namun, justru hanya dua orang staf pelatih yang berhasil menang. Hal ini menunjukkan bahwa timnas U22 masih banyak kekurangan. Tidak hanya itu saja, sepertinya Shin Taeyong sedang mengajarkan lagi cara passing yang benar. Hal ini tentu menjadi PR besar lagi bagi Shin Taeyong, di mana pelatih asal Korea Selatan itu harus melatih dari awal lagi. Nah, manajer timnas Indonesia Sumarji pun angkat bicara. Ia menyatakan, kondisi fisik pemain untuk Piala AFF 2024 yang menjalani tes di Bali masih jauh dari harapan pelatih Shin Taeyong. Pada intinya dari segi fisik masih jauh dari yang diinginkan oleh Coach Shin. Jadi latihan pun dilakukan 2 kali sehari, latihan pagi, latihan sore. Ya memang betul-betul, anak-anak yang dikirim harus siap meningkatkan kualitas. Terutama bagaimana membuatnya siap untuk fisik agar lebih bagus, kata Sumarji. Timnas senior tambah amunisi baru, Jordi Wehman membenarkan bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Ya akhirnya Jordi Wehman sudah dihubungi oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jordi Wehman ini dulu pernah ditawari untuk dinaturalisasi saat kepemimpinannya Iwan Bule, namun ia menolak. Hingga akhirnya Jordi Wehman bermain di Liga Indonesia. Ia meminta untuk dinaturalisasi dan akhirnya PSSI menghubunginya. Di awal musim ini kami sudah ada kontak. Saat pramusim mereka meminta pandangan saya. Lalu saya bilang saya siap, kata Jordi Wehman kepada Yusa Nugraha. Ya, timnas Indonesia memang membutuhkan pemain lini tengah atau gelandang, karena pemain naturalisasi timnas Indonesia kebanyakan ada di posisi back. Jika nanti ia bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan berduet dengan Tom Haye atau juga Marcelino Ferdinand. Ya, sekedar untuk informasi, Jordi Wehman lahir pada 25 Maret 1999.
sebelum bermain di Indonesia bersama Madura United. Ia pernah bermain di beberapa klub seperti FC Dortmund dan FC Luzern yang bermarkas di Swiss. Penampilannya yang impresif membuat FC Luzern mempermanenkan kontraknya pada Februari 2021. Setelah beberapa bulan menganggur, ia bergabung dengan NK Pokopar 1991, tim asal Kroasia pada Oktober 2023, hingga akhirnya bergabung dengan Madura United. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. My name is Jordi Weerman, 25 years old, player of Madura United. My first experience are great. I get a warm welcome. Madura feels like a family club. Everybody is supportive. They try to help me. And the league, yeah, I think it's a strong league. It's a league that puts a lot of energy into the games. You see that a lot of work to do. And yeah, the country, Indonesia, it's not the first time I came here. I come here so often, so yeah, I know the country and I love it. Yeah, I think first of all, I said to them that yeah, I want to be part of them if they need me. So yeah, now it's up to the federation, to the PSSI, to yeah, if they want me, if they need me, they have to take contact, and yeah, I'm open for that challenge. Yeah, before I said already 3 years ago, I think 3 or 4 years ago, they called me if I want to accept this challenge, and then I said, yeah, the timing is not right, and a lot of media is also outside make their own stories. The real stories, I had contact with the head coach, with Mr. Sintayong. We had a good meeting, but at that time I said, like, the timing for me is not right, and I have to know the steps, what I have to do, and it was not so clear as now. Now you can see all the things, the process from all the players. So yeah, if they need me, they can call me. To my family and Madura United, aku cinta padamu. Di sisi lain, Rizky Ridho dipinang klub Liga Jepang dan 2 klub Liga Inggris. Ya, pemain tim senior Rizky Ridho dikabarkan tengah diincar klub Liga Jepang dan 2 klub Divisi 2 Liga Inggris. Akankah Persija merestui hal tersebut? Pasalnya, Riz Ridho masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta. Selain klub Jepang FC Tokyo, Rizky Ridho yang saat ini tengah tampil bersama timnas senior. Meski sempat diserbu pemain keturunan, Rizky Ridho tak tergantikan hingga saat ini. Hal itulah yang membuatnya didekati 2 klub Liga Inggris yakni Leicester City dan Oxford United. Selain FC Tokyo, 2 tim Liga Inggris yakni Leicester City dan Oxford United juga turut berminat merekrut kapten Persija Jakarta tersebut, tulis media Malaysia Makan Bola.